Konnichiwa, salam lebah pekerja. Video kali ini gue ingin bahas tentang black company atau perusahaan ilegal, ya kita nyebutnya gitu. Tapi sebelum masuk pembahasan, gue ingin balasin komen di kolom komentar mengenai pakaian gue yang gitu-gitu aja, yang gak ganti. Wait teman-teman, gue orang yang suka dengan pakaian yang sama itu aja. Gue gak suka belanja atau ngabisin duit untuk sesuatu yang menurut gue nggak penting. Oke, that's it. Oke, masuk ke poin. Black company atau perusahaan ilegal. Gue di sini akan nge-share sekitar 5 ciri-ciri black company. Tapi sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu nih black company itu apa. Oke, pengertian umumnya aja. Black company atau istilah di Jepang untuk perusahaan yang mengeksploitasi karyawannya dengan jam kerja yang berlebihan, lingkungan kerja yang tidak sehat, dan perlakuan tidak adil. Dan black company ini biasanya mempekerjakan orang-orang dari berbagai negara, dari luar negeri, untuk pekerjaan yang tidak memerlukan skill atau kemampuan tertentu gitu. Ya bisa dibilang dengan pekerjaan keterampilan rendah atau menengah gitu. Jadi mereka itu cuman butuh tenaga, ya kurang lebih tenaga lah untuk melakukan pekerjaan itu. Di sini ada 5 ciri-ciri black company yang mesti kalian ketahui, entah kalian bekerja di Jepang atau akan ke Jepang atau ya mau jadi pelajar di sini kan ujung-ujungnya kita nyari duit ya. Oke, yang pertama tuh ciri-ciri ketika suatu ketika perusahaan itu masuk dalam lingkungan ilegal, black company lah. Yang pertama adalah jam kerja yang berlebihan. Oke, kita biasanya diminta lembur tanpa ada kompensasi, entah uang atau tunjangan kesehatan atau apa. Jadi diminta kerja dengan jam kerja yang lebih dari seharusnya. Kan tiap daerah itu ada peraturan berapa lama dia kerja gitu. Oke, yang kedua itu adalah upah sering tidak sesuai dengan kontrak atau standar minimum. Jadi selain jam kerja yang tadi nggak sesuai kontrak, nih upah juga yang paling penting itu sebenarnya upah sih dari pekerjaan apa yang kita lakukan. Jadi kadang nggak sesuai, yang misal kan tiap daerah ini beda-beda UMR-nya atau UMP lah gitu. Jadi semakin terpencil maka semakin kecil UMR-nya. Contohnya harusnya nerima 20 juta, yang diterima cuma 18-17 juta, masih kotor lagi. Oke, yang ketiga adalah perusahaan menyediakan tempat tinggal yang tidak layak dengan biaya tinggi, langsung dipotong dari gaji. Pertama, perusahaan itu menyediakan tempat tinggal, pasti banyak lah perusahaan yang menyediakan tempat tinggal. Mereka mau ngambil keuntungan dari itu dan dipotongnya langsung dari gaji mereka supaya nggak bisa kemana-mana gitu. Dan orang-orang yang kerja di Jepang sih biasanya teman-teman aku juga tanya nggak mau repot, jadi ya oke lah, nggak mau terlalu pusing. Tapi itu seharusnya harus difikirkan, bisa jadi kita jadi korban tapi nggak sadar gitu. Itu biasanya fasilitasnya jelek, harganya tinggi itu, dan langsung dipotong dari gaji lagi. Oke, yang keempat adalah pelecehan atau diskriminasi seperti komentar rasis atau terkena tekanan berlebihan karena dianggap tidak tahu hak mereka. Jadi kadang kita diintimidasi, itu diskriminasi, pelecehan seperti rasis, dari mana negara kita dan bentuk fisik kita, warna kulit kita, hal-hal yang berhubungan dengan yang beda dari orang Jepang itu sendiri, karena mereka pikir kita nggak tahu hak-hak kita. Maka dari itu pentingnya kita tetap belajar atau memperluas koneksi. Oke, yang terakhir adalah visa dipegang perusahaan yang membuat pekerja tidak bebas berpindah kerja. Khusus ini sebenarnya magang tuh
atau Gino Jisuse kita sebutnya dalam bahasa Jepang tuh agak susah untuk pindah. Tapi kalau misal Toko Tigino atau visa Gijinkoku tuh dia bisa berpindah. Makanya aku jauh lebih nyaranin ketika kamu ke Jepang pakai visa student, Toko Tigino atau Gijinkoku, karena ketika ada hal-hal yang gak sesuai dengan seperti ini kamu bisa pindah gitu, nggak ribet menurutku. Tapi biasanya diperlibat sama pihak ya lembaga yang menaungi kita gitu. Oke. Dan solusinya apa? Selain tadi ciri-cirinya, solusinya apa? Solusinya itu mencari informasi sebelum melamar kerja. Jadi bukan asal ke Jepang aja ya, tapi ya walaupun ya gue nggak mungkirin gue juga gitu asal ke Jepang dulu, tapi paling nggak kalau di Jepang tuh cari informasi tentang perusahaan yang kita tempati bekerja, apakah ini bagus dari segi seniornya, pembayarannya dan sebagainya. Bisa juga dicari di situs web seperti Hello Work, Gaijin Pod atau Glassdoor Jepang. Jadi banyak sih website yang menyediakan untuk perusahaan. Tapi cara gampangnya adalah bertanya kepada senior-senior atau rekan kerja yang udah lebih lama dibanding kita. Terus kita bandingin. Yang kedua adalah solusinya pahami hak dan hak ketenaga kerjaan. Jadi Jepang tuh menjunjung tinggi hak-hak para pekerja. Undang-undang Jepang itu melindungi semua pekerja gitu, termasuk orang asing. Contohnya hak atas upah minimum, jam kerja maksimal, dan kompensasi lembur cuy. Jadi Jepang tuh sangat-sangat ketat dalam hal-hal itu. Jadi kita harus tahu. Yang ketiga adalah mencari bantuan. Ini kalau misalnya udah nggak bisa diselamatkan lagi dengan yang kedua tuh, ini cari bantuan dah. Ini berhubungan dengan relasi juga, kayak seperti General Union, Rengo, atau hotline imigrasi jika mengalami eksploitasi. Jadi atau kita orang-orang Indo kan hubungi KJRI aja di tiap daerahnya kan ada. Kalau ada sesuatu yang enggak mengenakannya, hubungi mereka aja, curhat gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi hati-hati mengenai black company kalau kerja di Jepang ya. Don't stop learning and see you next video, mantane.